Salam anak-anak, berjumpa lagi dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kita akan belajar pada hari ini berkaitan dengan bagaimana kita bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau pemberian Tuhan. Mari kita berdoa dulu anak-anak. Terima kasih ya Tuhan karena pagi hari ini kami boleh menghirup udara segar. Dan kiranya Tuhan memberkati anak-anak, memberikan kepandaian, memahami, dan memampukan anak-anak untuk bersyukur atas panasnya matahari ataupun musim kemarau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, coba perhatikan gambar berikut. Ada matahari ya. Apa yang terjadi kalau tidak ada matahari? Kalau selama ini anak-anak ketika matahari bersinar terang, anak-anak dapat melakukan banyak hal, betul ya? Tetapi coba tutup mata kalian, ya. Bayangkan bila besok matahari itu tidak terbit selama 1 hari penuh. Apa kira-kira yang terjadi ya? Coba ya, kita tutup semua. Gelap gulita. Biasanya kalau gelap gulita, apa yang anak-anak kerjakan? Di dalam rumah ya, tidur ya, nonton TV ya. Iya, bagaimana kalau seandainya tidak ada matahari, siangnya juga tidak ada matahari, gelap gulita. Apakah orang tuamu dapat bekerja? Apakah kamu dapat bermain? Ke sekolah? Melihat pemandangan gunung dan pantai? Apakah kamu juga bisa membaca buku cerita di taman? Memandang bunga-bunga yang indah? Apakah hewan-hewan di hutan dapat mencari makan atau bermain? Itu kira-kira kalau tidak ada matahari. Apakah mereka semua bisa melakukan aktivitas? Nah, anak-anak ternyata kalau kita perhatikan dari beberapa pertanyaan tadi ya, banyak hal tidak bisa kita lakukan ketika matahari tidak bersinar atau tidak ada musim kemarau. Untuk itu, kita perlu bersyukur atas terbitnya matahari. Ya. Apa yang membuat kita bersyukur atas terbitnya matahari? Yuk kita perhatikan ayat-ayat berikut ini. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ya, jadi pohon-pohon yang buahnya berbiji menjadi makanan manusia, makanan kita. Juga hewan-hewan, ya, makan dari buah-buahan dari pohon-pohonan. Kemudian kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, artinya anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang hujan. Bagaimana kita para petani menabur saat musim hujan, ya. Kemudian menuai pada saat musim kemarau, begitu ya. Dan semua itu diciptakan Tuhan, bermanfaat bagi kita semua. Kemudian ayat yang berikutnya, 74 ayat 17 ya, Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Jadi Allah yang sudah menciptakan musim hujan yang sudah kita pelajari minggu lalu dan juga musim kemarau. Mazmur 12 ayat Mazmur 121 ayat yang ke-6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, ataupun bulan pada waktu malam. Ya, apa maksudnya?
matahari tidak menyakiti engkau, sekalipun mungkin pas panas terik, ya, panas banget. Ada yang bisa kita lakukan, mungkin kita bisa pakai topi atau payung. Jadi artinya bukan berarti ketika ada matahari kita tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa, ya. Kita masih bisa diberi akal untuk pakai payung atau topi, ya. Kemudian di dalam Mazmur 121 ayatnya yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Artinya, Allah itu selalu menjaga setiap perjalanan manusia dalam segala keadaan. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa dan mengasihi ciptaannya. Ya, jadi sepanjang malam, sepanjang siang, Tuhan tidak pernah terlelap ataupun tertidur. Tuhan senantiasa menjagai umatnya, juga ciptaannya yang lain. Nah, anak-anak dari ayat-ayat itu nanti anak-anak pilih yang paling berkesan ya, boleh dihafalkan ya. Nah, sekarang anak-anak sekali lagi kita melihat matahari. Ketika musim kemarau, berarti kita akan melihat matahari bersinar. Apa toh manfaatnya matahari? Ya, panas matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan buah dan biji yang akan menjadi makanan manusia. Ya, anak-anak bisa belajar di IPA itu ya, itu ada ya. Jadi dengan adanya matahari, tumbuh-tumbuhan itu ya berfotosintesis ya. Artinya bisa menghasilkan buah karena bantuan matahari. Kemudian juga manusia membutuhkan sinar matahari yang mengandung vitamin D bagi pertumbuhan tulang manusia. Dan banyak lagi manfaatnya. Kemudian juga menerangi bumi ini sehingga manusia maupun hewan dapat melakukan banyak kegiatan di musim kemarau atau ketika matahari terbit. Kegiatan apa yang tepat dilakukan pada saat musim kemarau? Tentu banyak sekali ya. Iya. Ini ada anak-anak yang sedang bermain di sawah, lari-larian. Biasanya kalau anak-anak di sawah sore hari bermain layang-layang, begitu ya. Nah, kalau Pak petani, iya, kalau musim hujan menanam padi karena butuh air, kemudian saat kemarau butuh memanen padi. Karena kalau manennya hujan juga padinya bisa busuk. Kemudian petani juga bisa menjemur padi di musim kemarau dengan penuh sukacita. Kalau musim hujan, aduh, bolak-balik mengangkat jemuran, pada akhirnya capek, bahkan bisa busuk juga kalau tidak kering ya. Jadi petani menjemur padi. Bila terasa panas, anak-anak tadi Bu Reni pernah sampaikan, bisa memakai topi, bisa pakai payung. Bukan berarti harus di dalam rumah terus ya. Dan juga anak-anak bisa duduk-duduk di bawah pohon yang rindang. Itu kira-kira masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan pada saat musim kemarau. Nah, anak-anak, tadi secara singkat bahwasannya siapa yang menciptakan musim kemarau? Tuhan ya. Tuhan menyediakan terbitnya matahari berguna untuk manusia maupun tumbuh-tumbuhan dan binatang. Dan semua itu bermanfaat untuk kehidupan manusia. Untuk itu, sebagai kesimpulan, kita pastinya harus bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan musim kemarau ataupun panas, karena semua itu berguna bagi semua makhluk hidup. Dan pada musim kemarau kita bisa melakukan banyak
kegiatan yang bermanfaat seperti contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan. Nah, nanti tugas kalian setelah kalian baca video pembelajaran ini, perhatikan baik-baik, juga bisa buka di buku paket kalian, baca-baca. Lihat buku halaman 25, di sana ada kotak-kotak yang ada kegiatan wisata ke pantai, bermain layang-layang, petani menjemur padi, membaca di bawah pohon, petani panen padi, memakai topi, menyiram tanaman, minum yang banyak, ya, berlari-lari di lapangan, bermain sepeda. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu, tolong tidak difotokopi ya, tapi ditulis di buku tugas, kemudian dibuat kotak-kotak, lalu diwarnai kegiatan yang menyenangkan atau yang tepat dilakukan pada saat musim kemarau, ya, atau musim panas terik. Kegiatan apa yang tepat dan menyenangkan dilakukan pada saat itu, diberi warna, bebas ya warnanya, ya. Setelah di kotak, di pinggiran kotak itu diwarnai. Oke. Kemudian tugas yang kedua, ya, membuat cerita pendek tentang pengalaman ketika musim kemarau atau panas, ya. Membuat cerita pendek pengalaman kalian ketika musim kemarau atau panas, misalnya melakukan kegiatan apa, terus apa yang kalian rasakan, apa yang terjadi, begitu ya. Jadi itu tugas kalian. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita akan bersama-sama berdoa. Sekali lagi terima kasih, kami bersyukur untuk pembelajaran yang cukup pendek berkaitan dengan bagaimana Tuhan sudah menciptakan musim kemarau bagi manusia dan juga ciptaan yang lain, dan semuanya bermanfaat bagi kami semua untuk kami bisa tetap bertahan hidup di dunia ini. Berkatilah kami agar kami senantiasa belajar bersyukur akan kasih karunia Tuhan tentang panas terik matahari, dan mampukan kami supaya kami bisa melakukan hal-hal yang berguna, yang tepat, yang menyenangkan di saat musim kemarau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.